Wow, hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dan ini sesuatu yang perlu saya tampilkan di podcast kita kali ini seputar Binus at Kemanggisan. Dan yang pasti ada sesuatu yang sebenarnya ini bukan hal yang biasa. Jadi kayaknya kita harus ngobrol bareng nih dengan teman-teman di seputar Binus at Kemanggisan gitu. Apa kabar Mas Mas boleh. Mas boleh ya. Gavriel. Iya. Cerita sedikit nama lengkap. Kalau nama lengkap Gavriel Satriwijaya. Gavriel Satriwijaya. Nah, Gavriel ini telah mendapatkan medali silver di ajang World Skill Asian Singapura 2023 dan World Skill Asia Abu Dhabi 2023. Benar? Iya, benar. Wow, ini international competition nih. Iya. Ini gimana nih ceritanya bisa ikutan Okay. dalam ajang yang luar biasa ini. Kalau untuk cerita awal dari ikutan sebenarnya bermula dari saya SMK. Waktu itu saya masuk ke jurusan TKJ. Teknik komputer dan jaringan. Nah, di situ udah tuh guru saya memperkenalkan ada event namanya ASC ini dan World Skill Asia. Nah, cuman waktu itu belum tahu tuh cara masuknya gimana nih. Nah, dikasih tahu lah sama guru, ada event yang tingkatnya nasional dulu, namanya lomba kompetensi siswa. Nah, di situ saya diikutkan tahun 2020, pertama kalinya ikut lomba nasional dan puji Tuhan waktu itu masuk juara 1. Waduh, ini baru SMK padahal ya? Iya. Baru SMK udah punya mimpi ikut gitu ya? Emang dulu sekolahnya apa ya? Di SMK Kristen Immanuel Pontianak. Emang suka dengan sifatnya teknologi itu? Iya. Pas masuk SMK emang langsung kebayang gitu, wah ini teknologi kayaknya bakal berkembang banget di masa depan gitu. Oke. Jadi mencoba waktu itu belajar apa biasanya? Waktu itu belajar bikin kayak program-program gitu, aplikasi. Oke. Wah, program aplikasi akhirnya pengen nyoba nih ya. Saya mampu nggak nih kalau misalnya saya dikompetisiin gitu ya, seberapa hebat saya gitu. Oke, nah akhirnya setelah itu menang. Nah, pasti kan punya mimpi besar gitu ya. Wah, ini atau memang kayaknya skill saya ini oke nih ya. Gimana cara untuk ditindaklanjuti? Pada saat itu pada akhirnya ujung-ujung ambil program di Binus at Kemanggisan sendiri seperti apa? Nah, jadi pada saat itu kan saya ikut lomba nasional itu di kelas 3 SMK. Jadi pas sudah mau lulus tuh, wah kayaknya bisa nih saya lanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kebetulan ada kakak kelas juga di Binus at Kemanggisan juga, Binus internasional harusnya. Kak Hengki Sanjaya. Nah, itu dia juga awalnya dari SMK, lalu lanjut ke tingkat ASEAN, Asia dan juga internasional. Nah, saya kepengen tuh, wah ini kalau mau ikut lanjut lagi gimana nih, gitu kan. Nah, jadi dikenalin sama dia, itu join ke Binus aja. Soalnya trainingnya nanti juga dilakukan di Binus, jadi harusnya bisa lebih gampang gitu. Oke. Akhirnya masuk Binus. Terus masuk Binus gimana? Nah, waktu itu kebetulan saya juga ngincar beasiswanya. Jadi saya ngambil beasiswa Widya, saya coba apply waktu itu, dan untungnya saya bisa masuk ke Widya. Jadi akibat menang, dapat penghargaan, dan penghargaan itu ternyata dihargai oleh Binus dan akhirnya dapat beasiswa. Iya. Dan sekarang masuklah ke Binus. Benar. Oke. Nah, dari situ kan, tadi kan sempat diceritain ya, wah ternyata ada nih gitu tindak lanjutnya gitu. Itu yang men-trigger juga bahwa wah ini saya harus masuk didukung Binus nih, full gitu. gitu. Gitu ya. Iya. Nah, waktu itu memang awalnya memang nggak niat juga bahwa akan kuliah di mana gitu ya untuk hal ini. Awalnya masih bingung juga, waktu itu sempat kepikiran, wah kalau misalnya mau ngambil PTN kayaknya antara ITB atau UI gitu. Nah, cuman pada saat itu Kak Hengki ngasih tahu kalau misalnya mau lanjut ke lomba jenjang selanjutnya bisa nih di Binus, lebih gampang nanti. Oke. Ya akhirnya sekarang ambil program Computer Science. Computer Science ya gitu. Nah, kita lanjut ke masuk terus udah dari awal masuk mencari tuh ya. Iya. Ini di mana nih orang yang tadi dibilang sama Kak Hengki tadi gitu. Iya, benar. Jadi waktu itu saya carilah kalau di lomba kompetisi siswa itu jurinya disebut sebagai expert. Oke. Nah, saya cari tahu ini
expertnya nanti ngajarnya di mana nih, atau nge-trainingin saya di mana. Nah, kebetulan trainingnya itu di sini di Binus Ed Kemanggisan di lantai 7. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu saya juga ditawarin, karena kamu menang nasional juara 1, mau nggak training untuk tingkat selanjutnya nih, tingkat ASEAN. Nah, jadi waktu itu saya ngambil kesempatan itu dan lanjutlah sampai sekarang. Tapi sempat ikut ASLab, kan ada sistem lab juga ya? Kalau asisten lab waktu itu pernah ikut seleksi awalnya, cuman karena jadwalnya lumayan bentrok sama training untuk ASEAN ini. Nah, jadinya jadi mendahulukan yang ini karena memang udah mimpi dari dari SMA nasional mau tingkat yang lebih luas lagi gitu ya, lanjut lagi gitu ya. Nah, di situ happy banget dong ya bahwa wah ternyata ini berlanjut gitu ya. Iya, benar. Nah, pada saat itu mulai gabung tuh dengan tim atau dengan ada mentornya di apa namanya difasilitasi, gimana ceritanya pada saat itu yang akhirnya ikut tim ini? Waktu itu training pertama kali di sini itu kayak 2022 bulan September deh. Nah, itu udah mulai training biasa. Jadi karena trainernya atau expertnya itu dari Binus juga. Jadi beliau benar-benar kayak ngasih saya keluangan gitu. Kamu bisa kuliah dulu, selesai kuliah baru ikut trainingnya. Nah, jadi di situ saya benar-benar kebantu banget dengan jadwal kuliah yang tetap bisa jalan dan juga trainingnya sekaligus gitu. Sekaligus gitu ya. Iya. Waduh, jadi hampir setiap hari tuh atau ya, setiap hari. Setiap hari ya. Senin sampai Sabtu. Terus kapan mainnya? Kapan mainnya? Nggak stres ya? Healingnya kapan nih healingnya? Lumayan stres itu waktu itu. Udah mikirin kuliah gimana, tugas-tugas lagi kan. Iya. Cuman ya dengan dimentorin sama beliau, jadi saya juga kadang diskusi ini tugas kuliah gimana nih, bisa jadi beliau bantu gitu. Oke. Jadi manajemen waktunya diajarin gimana cara membagi antara tetap kuliahnya juga lancar, jalan, untuk training kompetisinya juga lancar gitu ya. Ada kebayang nggak pada saat itu? Bukan kebayang sih sebenarnya, tantangan apa sih terbesar pada saat membagi waktu antara kuliah sama kompetisi ini? Mimpi besar loh gitu ya. Ada tantangan apa? Selain masalah waktu, tadi kan masalah manajemen waktu, masalah apa yang mungkin dihadapi sebelumnya? Kalau tantangan yang lumayan kerasa kemarin itu ngejar materi. Nah, jadi kayak harus ngejar materi kuliah dan juga harus ngejar materi training gitu. Nah, benar-benar waktu itu jadi tantangan bagi saya, tantangan besar untuk bisa ngebagi. Saya harus bisa tetap ngejar materi kuliah, tetap keep up gitu. Nah, di trainingnya juga saya nggak boleh kendor tuh. Soalnya nanti ada seleksi internal di training itu. Iya. Oke. Jadi itu yang konten atau materi yang mau dipelajari dan delivery segala macam. Itu pasti juga related dengan kuliah kan, harusnya nggak terlalu sulit, atau memang ini jadi tantangan sendiri bahwa saya harus belajar double nih, atau mungkin jadi tambah gitu. Harus belajar double sih. Iya, soalnya materi lomba itu sama materi kuliah itu lumayan beda jauh. Jadi harus belajar dua-duanya waktu itu. Makanya healingnya kapan nih? Iya. Gitu. Tapi enjoy ya, nikmatin. Lumayan nikmatin ya, karena ada mimpi. Nah, pada akhirnya ada kesempatan. Itu berapa lama trainingnya yang pada akhirnya ini udah siap nih untuk ikut kompetisi? Kalau untuk training waktu itu dinaungin sama Kemnaker. Nah, jadi emang dipaketin trainingnya itu 9 bulan. Nah, dari September sampai kemarin harusnya Juli. Nah, jadi waktu itu benar-benar 9 bulan training full. Baru pas di bulan-bulan terakhirnya udah mulai healing gitu. Nah, biar nggak terlalu stres juga supaya pas di kompetisinya bisa full perform. Dari jeda antara selesai training, masa healing, masalah minggu tenang itu berapa lama sampai ke kompetisi? Sama kayak minggu tenang, semingguan juga. Gitu ya. Baru berangkat tuh. Nah, waktu itu sempat ada seleksi juga atau memang udah diseleksi dari kampus baru ikut training di Kemnaker atau gimana? Waktu itu ada seleksi internal juga. Jadi yang dipanggil untuk masuk ke training nggak cuma saya waktu itu, ada 3 orang. 3 orang. Nah, di kayak deket-deket akhir mau berangkat, nah itu baru diseleksi. Nah, untungnya saya kepilih 2 dari antara 3 itu untuk maju mewakili Indonesia. Waduh, kalau angkatan Computer Science berapa banyak deh? Wah,
berapa ribuan ya? Ribuan gitu kayaknya. Ribuan ya. Iya. Yang dipilih 3 orang nih ceritanya 3. ya untuk bisa mewakili untuk kompetisi ini. Iya. Bangga gak sih? Wah, dari ribuan akhirnya hanya dipilih 3, bahkan 3 itu diseleksi lagi. Diseleksi lagi, iya. Menjadi 1. Bangga banget itu, kayak wah mimpi yang gak pernah kebayang gitu. Kebayang gak kamu sebenarnya adalah mengalahkan ribuan orang di computer science yang ada di BINUS ini, kamu mewakili untuk kesana sih. Gak kebayang sama sekali sih waktu itu. Iya. Nah akhirnya benar-benar mewakili BINUS dan Indonesia terutama ya, karena tingkat ASEAN gitu ya. Nah itu digabung dengan teman-teman atau negara lain di dalam, atau enggak gini, selain BINUS ada juga kampus-kampus sana yang diberangkatkan dalam kategori bidang ini. Iya ada. Jadi di apa ya? Disatuin satu delegasi gitu. Ya, namanya Indonesia. Iya. Gitu. Waduh, mewakili ke sana dan BINUS salah satunya. Iya, benar. Waduh, langsung dong. Oke, alma mater. Gimana nih? Gimana? Pas di sana akhirnya terjadi apa? Situasinya di mana sih pada saat itu? Pada saat mulai kompetisi nih gitu. Apa menyeramkan atau saya sih udah tahu lah gimana lah, biasa gitu. Waktu itu benar-benar first time juga saya terbang ke luar negeri. Wah, itu benar-benar. Oh ya? Iya, benar-benar jadinya pengalaman pertama. Wow. Wah, ini keren. Iya, ke luar negeri kayak wah, rupanya perlu visa, perlu apa? Kalau kemarin Singapura perlu ngisi apa gitu, pokoknya ada transit di Singapura dulu. Iya, ke Singapurnya untuk yang ASEAN ini. Nah, waktu itu benar-benar pengalaman baru di Singapura, kayak negaranya beda banget gitu. Jadi ya termasuk pengalaman baru. Pengalaman baru ya. Terus pas lanjut ke Abu Dhabi untuk yang Abu Dhabi sendiri di Asia. Nah di kompetisinya sendiri gimana? Ngelihat orang banyak gitu, orang-orang pinter semua nih gitu. Waduh, ini gimana nih saya nih gitu. Apa perasaan yang setelah sampai dan mulai kompetisi ngelihat lingkungannya gitu? Kalau yang pertama kali ngelihat lingkungannya, ngelihat kayak venue-nya gitu, itu wah kayak megah banget, kayak luas banget gitu, kayak semuanya di sini skill apa, di sini bidang apa gitu. Jadi hari pertama itu saya eksplorasi, kayak jalan-jalan bebas lah, soalnya kan kompetisinya belum dimulai. Nah pada saat ngelihat kayak negara lain, terutama kemarin itu di Asia, Chinese Taipei, mereka kayak ngebawa satu provinsi gitu, kayak ramai banget. Indonesia kemarin aja cuma bawa 9 orang kompetitornya. Jadi kalau kata orang udah ciut duluan nih mental gitu kan, ngelihat wah gila satu provinsi dateng gitu. Cuman untungnya dari delegasi Indonesia juga nyemangatin terus gitu. Kita nggak kalah jumlah, kita pasti bisa gitu. Pasti bisa ya. Jadi pas kompetisi kita full all out nih. Iya, all out. Wah, luar biasa itu. Itu berapa jam itu kompetisi itu? Kompetisi kemarin satu sesi sekitar 3 jam. Satu sesi 3 jam. Diambil berapa sesi? Diambil mengikuti berapa sesi? 6 sesi berarti. 6 sesi. Satu hari 2 sesi dia. Satu hari 2 sesi. Waduh, berapa hari emang? 3 hari ya? Iya. Full terus tuh. Terus. Udah panas tuh, gaspol terus. Gaspol. Gila. Nah, akhirnya dari sekian terus pengumuman nih. Pengumuman. Penilaian paling nih. Gimana kemarin sempat gimana cara menilainya mereka, dalam arti kita nunggu dulu atau gimana ngumuminnya? Kalau kemarin itu sebenarnya istilahnya di kami itu marking. Jadi proses pengeskoran atau markingnya itu dilakukan per hari supaya bisa ngejar nih hari ketiga gitu kan, langsung pengumuman terakhirnya. Nah jadi hari pertama selesai expert marking, hari kedua selesai gitu. Nah hari ketiga langsung dibombardir luar gitu. Oh gitu. Iya. Nah pas diumumin, dapat silver. Gabriel silver medali gitu. Wah gimana tuh? Itu langsung kayak speechless, tapi harus tetap bisa jalan gitu kan, lari ke depan gitu. Berapa negara waktu itu? Kemarin di Asia kayak belasan deh. Belasan negara dari Asia. Dengan bangganya dong. Waduh, Gabriel langsung lari maju gitu, ke depan. Indonesia. Gitu. Waduh, happy banget tuh pasti. Iya, happy banget, parah. Pasti riuh, tepuk tangan luar biasa. Itu benar-benar apa ya? Atmosfernya beda banget gitu, kayak berdiri di depan panggung. sempet ini enggak story enggak? Enggak sempet, saking happy-nya ya. Ya, harusnya kemarin story ya. Sambil maju gitu. Gitu ya. Tapi ini pengalaman ya saya pikir ini luar biasa gitu ya. Makanya teman-teman juga BSD Kemanggisan, makanya saya dengar ceritanya tadi, bercerita bagaimana perjalanannya ya. Nggak hanya sekedar bahwa bisa
langsung menang gitu kan. Ada proses di apa namanya di belakangnya. Bahkan proses juga sebelum di ke BINUS gitu ya pada saat SMK ternyata itu berlanjut pada akhirnya ke sana ya. Jadi berapa tahun kurang lebih yang pada akhirnya dapat silver? 2 tahun ada untuk bisa mencapai itu? Sekitar 2 tahun, 2,5 tahun berarti. 2,5 tahun ya untuk bisa mencapai itu ya. Benar. Gimana? Kata orang sih bilang bahwa keberhasilan itu kan bukan sesuatu yang instan ya. Percaya itu nggak sih? Benar banget. Jadi pada saat itu kan emang perjuangan banget gitu dari awal SMK, ikut lomba-lomba kecil-kecilan dulu awalnya. Akhirnya harus training sambil kuliah gitu. Itu benar-benar tantangan besar, jadi berproses gitu. Apa sih yang membuat Gafrey merasa wah ini saya apa yang membuat motivasi ini dan akhirnya nggak banyak teman-teman yang lainnya untuk bisa tadi ya membagi waktunya juga habis gitu ya, terus capek juga pasti kan, tenaga, pikiran dan sebagainya yang nggak semua orang bisa sampai ke titik itu atau mengalami kondisi itu gitu ya. Kadang-kadang aduh capek lah saya nyerah gitu. Nah gimana semangat Gabriel itu bisa pada akhirnya apa yang diimpikan dapat gitu. Gimana? Kalau dari saya sendiri kemarin motivasinya lebih ke tamat gitu, maksudnya menamatkan nasional, lanjut ASEAN, Asia, nanti kedepannya dunia gitu. Jadi benar-benar motivasinya ingin menaklukkan dunia gitu. Aduh, keren. Jadi ke bawah lah gitu. Kalau semangat itu ke bawah. Waduh, menang. Gas gitu ya. Nah, selanjutnya gimana? Ini selain di ASEAN akan ada tingkat dunia. Jadi di tahun ini harusnya. Kalau misalnya jadi itu di September nanti. Gitu ya. Akankah ingin melanjutkan lagi atau harusnya, cukup di Asia? Saya harus lanjut. Harus lanjut. Iya. Haruslah. Ya. Kita gas. Oke, jadi kita BINUS, keluarga besar BINUS ya. BINUS Kemanggisan. Kita semangat. Ayo Gafrey gitu ya. Butuh apa? Butuh minum, saya ambil minumnya. Oke. Nah, ya tadi ya semangat, motivasi tentunya ada ya, lingkungan mendukung gitu ya. Saya pikir keberhasilan itu bukan hanya karena gara-gara kita sendiri ya. Kita percaya bahwa kata orang pintar ya kita berhasil itu karena lingkungannya mendukung gitu ya. Ya apa namanya, puji Tuhan bahwa ternyata lingkungannya didukung sama BINUS. Kalau mungkin tidak ada akan sulit kan. Terutama kan biasanya kan lingkungan, orang-orang orang-orangnya. Tadi kan bahwa memang semangatnya gitu. Semangat kan. yang dibangun itu gitu. Udah terbentuk dan akhirnya tinggal Gabriel masuk mampu atau enggak. Tinggal semangatnya kan. Menyesuaikan gitu semangat. Seperti itu gitu. Gimana orang tua happy enggak? Semangat waduh seneng enggak? Orang tua kemarin langsung langsung ngechat panjang banget pokoknya setelah turun dari panggung ngeliat chat udah pasti bangga gitu ya, berlinang air mata biasanya orang terharu ya orang tua ya. Oke, Kevin anak keberapa dari saudara? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Wah, keren. Ya menyusul ya mudah-mudahan bisa ditularkan ya. Ke adik saya. Iya, katanya kalau udah pinter berbagilah gitu, banyak jangan sendiri kan sayang ilmunya gitu. Oke lah. Basic Manggisan tadi cerita yang seru saya pikir dengan adanya Gabriel masuk dalam tingkat ASEAN di World Skill 2023 gitu ya. Punya semangat lagi untuk doain ya untuk masuk tingkat dunia. Mudah-mudahan tahun ini ya. Iya. Saya kasih semangat nih. Ayo Basic Manggisan semangatnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa mewakili kampus BINUS dan juga terutama Indonesia ya, gitu ya, karena kita bangga bahwa anak bangsa lalu BINUS juga mewakili Indonesia untuk bisa membawa nama harum. Benar. Sukses sekali lagi. Oke, terima kasih banyak. Yang penting semangat, sehat selalu. Sip. Dan jangan lupa bahagia. Oke. Thank you, sukses selalu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye. Seputar @Kemanggisan.